Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azka dengan NIM 1910 30 10 40. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pembentukan energi pada saat latihan VO2 Max. Oke, kita lanjut saja ke video selanjutnya. Apa itu VO2 Max? Yaitu volume oksigen maksimal. Nah, kemudian definisinya apa? Yaitu beberapa oksigen yang yaitu berapa oksigen sih yang dapat ditampung oleh jantung kita pada saat kita berolahraga. Kemudian volume oksigen maksimal berapakah yang bisa dipompa oleh jantung kita ketika kita sedang berolahraga. Nah, ketika kita sedang berolahraga itu, semua otot yang ada pada tubuh kita itu semuanya bekerja dan berkontraksi dengan membutuhkan asupan dari oksigen. Oksigen bisa mencapai ke seluruh bagian tubuh kita itu karena jantung memompa darah yang mengandung oksigen, kemudian disebarkan ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, VO2 Max ini adalah suatu tingkatan mengukur kemampuan tubuh kita yang dinyatakan dalam bentuk liter per menit atau mililiter per menit atau menit per kilogram berat badan. Kemudian tinggi rendahnya VO2 Max itu tergantung tinggi rendahnya VO2 Max itu seseorang itu berhubungan dengan kemampuan beraktivitas seseorang tadi. Semakin tinggi kadar VO2 Max seseorang, maka tingkat aktivitasnya semakin tinggi dan tingkat kelelahannya semakin rendah. Kadar VO2 Max berhubungan dengan kemampuan kerja otot. Jika seseorang melakukan pekerjaan, makin berat pekerjaan yang dilakukannya, maka makin tinggi konsumsi oksigennya. Jumlah otot yang terlibat dalam kemampuan otot dalam memanfaatkan oksigen yang dipasok dan dipengaruhi oleh massa otot. Semakin besar massa otot rangka yang diberikan beban kerja tadi, semakin besar potensi untuk meningkatkan pengambilan oksigen. Kemampuan jaringan untuk mengambil oksigen ini berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ekstraksi dari oksigen atau tingkatan VO2 Max-nya tadi. Semakin tinggi VO2 Max-nya, semakin lama kemampuan otot untuk melakukan pekerjaan dan tidak akan cepat lelah. Kemudian justru sebaliknya, semakin rendah VO2 Max-nya seseorang, maka semakin cepat kemampuan otot melakukan kerja sehingga otot tadi menjadi cepat lelah. Latihan aerobik adalah latihan yang menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan oksigen dan membutuhkan oksigen juga. Contoh latihan aerobik itu seperti lari, jalan, kemudian berlari dengan menggunakan treadmill, kemudian ada sepeda. Kemudian juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentu VO2 Max. Yang pertama itu kemampuan sistem pengaliran oksigen dalam kapasitas ini ada beberapa hal yang mempengaruhi. Pertama itu seperti kekuatan jantung, tingkat volume darah, tingkatan massa jenis kapiler dalam otot, dan tingkatan massa jenis mitokondria di dalam sel otot. Kemudian ada faktor kecepatan. Faktor ini adalah kapasitas untuk mengikat serat otot dalam jumlah yang cukup secara simultan. Semakin banyak jaringan otot yang aktif, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian bagaimana sih caranya kita untuk meningkatkan VO2 Max itu? Kita menggunakan yang pertama itu latihan interval. Sebelum melakukan latihan interval 30 banding 30, lakukan pemanasan dengan jogging santai sekitar 10 menit, kemudian berlari 30 detik di pace tercepat yang kita bisa tahan sekitar 6 menit. Kemudian kurangi kecepatan selama 30 detik dengan menggunakan jogging santai. Kemudian lakukan kombinasi berlari cepat dan lambat selama 30 detik dengan secara berulang-ulang, setidaknya dilakukan hingga 12-20 kali pengulangan. Untuk meningkatkan level latihan yang lebih tinggi, kita ganti dari 30/30 menjadi 60/60. Bisa dimulai dengan setidaknya sedikit sebanyaknya itu 6 kali pengulangan.
Kemudian masuk ke latihan interval, itu latihan interval yang menanjak lebih pendek 20-30 detik. Bermanfaat untuk meningkatkan tenaga, kekuatan, dan kecepatan. Karena kita meningkatkan VO2 max, maka memerlukan jarak yang lebih panjang, kira-kira 2-3 menit. Nah, dalam latihan interval panjang ini memerlukan pemanasan seperti biasa, yaitu jogging santai sekitar 10 menit. Setelah tubuh kita siap, dan lakukan lari menanjak dengan kecepatan yang lebih tinggi sekitar 3 menit, kemudian kembali turun ke posisi awal dan berlari ringan. Lakukan pengulangan dengan waktu yang sama. Kemudian dalam latihan kita harus memperhatikan kondisi tubuh kita sebelum berlatih. Kemudian menu latihannya disesuaikan dengan tingkatan kebugaran masing-masing. Bagaimana sih cara menghitung VO2 max? Nah, yang pertama itu untuk rumusnya itu 15 kali heart rate lalu dibagi dengan rest heart. Nah, jadi maksimal heart rate tadi kita hitung aja mungkin 220. Nah, kemudian dikurang dengan usia kita. Nah, contohnya itu misalnya nih usia Budi 20 tahun, kemudian dikurang dengan maksimal heart rate tadi, jadi nilainya menjadi 200. Jadi nilainya menjadi 200. Jadi kemudian heart rate-nya tadi kita katakan 80. Jadi 15 kali 200 dibagi 80, jadi hasilnya 15 kali 2,5 sama dengan 37,5 VO2 max. Nah, itu bisa dilihat dari tabel di atas. Nah, kemudian kita akan masuk ke Harvard State Test. Nah, tes ini adalah pengukuran yang paling tua untuk berarti udah lama. Jadi untuk mengetahui kemampuan aerobik yang dibuat oleh Broha pada tahun 1943, ada beberapa istilah seperti kemampuan jantung paru, daya tahan jantung paru, aerobic power, cardiovascular endurance, kardiorespirasi endurance, dan kebugaran aerobik yang mempunyai arti yang kira-kira kita sama-sama ketahui. Nah, penelitian ini dilakukan di Universitas Harvard, USA. Jadi sesuai dengan namanya, dimulai dengan nama Harvard. Inti dari pelaksanaan tes ini adalah dengan cara naik turun bangku atau tangga selama 5 menit. Nah, pelaksanaannya itu yang pertama itu sekira-kiranya tinggi bangku atau tangga bisa 20 feet atau 50 cm. Kemudian irama langkah pada waktu naik turun adalah 30 langkah per menit. Jadi satu langkah itu setiap detik, satu langkah setiap detik. Jadi satu langkah terdiri 4 gerakan atau hitungan. Hitungan pertama itu salah satu kaki naik, baik itu kaki kanan maupun kaki kiri. Kemudian hitungan 2, kaki kiri yang diangkat lalu berdiri tegak di atas bangku. Hitungan ketiga, kaki pertama menginjak bangku pada hitungan pertama. Kemudian diturunkan kembali ke lantai. Hitungan keempat, kaki kiri diturunkan kembali ke lantai untuk berdiri tegak seperti sikap semula. Mengganti langkah. Kemudian langkah yang keempat itu mengganti langkah itu diperbolehkan tetapi tidak lebih dari 3 kali supaya irama kelima supaya irama langkah menjadi stabil dan menggunakan alat yang namanya metronom. Kemudian untuk naik turun bangku dilakukan selama 5 menit. Saat aba-aba stop, tubuh harus dalam keadaan berdiri, yaitu posisi awal tadi, kemudian duduk di bangku dengan santai selama 1 menit. Nah, tahap ketiga itu kita menghitung denyut nadi. Orang menghitung denyut nadi selama 30 detik dicatat sebagai denyut nadi yang pertama. Kemudian tahap 8, 30 detik kemudian dihitung kembali denyut nadinya selama 30 detik dicatat sebagai denyut nadi yang kedua. Kemudian tahap ke-9, 30 detik kemudian diulang kembali ngetes denyut nadinya dites selama 30 detik dan dicatat sebagai denyut nadi yang ketiga. Setelah mendapatkan DN1 dan DN2, DN2, DN3, maka data tersebut dimasukkan ke dalam rumus indeks kebugaran yang selanjutnya dikonversikan sesuai rumus yang dipilih. Kemudian 11, apabila testi ini tidak kuat untuk melakukannya selama 5 menit, maka waktu lama untuk naik turun tangga atau naik turun bangku tersebut dicatat, lalu DN-nya diukur atau dihitung sesuai dengan petunjuk pengambilan DN tersebut.
Eh, sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.